Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin hadirat salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini 18 Zulhijjah 1444 Hijriah akan melaksanakan kajian ibadah subuh bersama Ustaz Sabta yang selama hampir 1 pekan kita telah melewati 10 Zulhijjah ibadah kurban kita. Mudah-mudahan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibadah yang termasuk sholat subuh berjamaah yang telah kita laksanakan. Begitu mari kita simak kajian dari Pak Ustaz. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadarusan kita pada kesempatan saat ini pemberangkatannya beranjak dari Al-Quran, surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 71. Surat Al-Isra atau Bani Israel, surat yang ke-17 ayat 71. Angkanya dibolak-balik saja, 1771. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, gimana pertamanya? Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Saya ulangi, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Silakan Pak DKM. Surat Al-Isra ayat 71. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Pada hari Allah, kami, kata Allah, akan memanggil setiap umat manusia dengan pemimpin-pemimpin mereka. Jadi nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, Allah akan memanggil setiap umat bersama dengan imam mereka. Imam itu arti secara bahasa pemimpin. Maka barang siapa yang diberikan kitab catatan amalnya di tangan kanannya,
mereka akan membacanya kitab itu dengan baik, dan Allah tidak akan memperlakukan mereka secara tidak adil atau zalim. Mereka tidak akan diperlakukan secara tidak adil, karena Allah tidak akan menganiaya sedikit pun kepada mereka. Kita akan memberikan tafsiran dari ayat tersebut pada potongan, dan ingatlah pada hari ketika kami akan memanggil setiap umat dengan pemimpinnya. Artinya kita sebagai manusia harus punya pemimpin. Sebab nanti di akhirat di padang mahsyar akan dipanggil setiap kita dengan pemimpinnya. Tolong jamaah berikan jawaban dulu. Yang dimaksud imam atau pemimpin di sana siapa? Tolong dijawab dulu. Rasul. Berarti pemimpin di sana adalah Rasul atau Nabi. Umat Nabi Muhammad SAW akan dipanggil dengan Nabi Muhammad SAW, sopnya berbaris ke belakang. Umat Nabi Ibrahim akan dipanggil bersama Nabi Ibrahim, jadi bersop-sop. Begitulah umat setiap Nabi. Kita lihat tafsirannya, ayat tadi dihubungkan dengan surat 16 ayat 84. Ini yang disebut tafsir Quran bil Quran. Tafsir ayatul Quran bi ayatil Quran. Surat 16 itu surat An-Nahl. Ayatnya 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Sampai di sana dulu ya, saya baca ulang. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Sudah segitu dulu, silakan Pak DKM. An-Nahl 84. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi Rasul dari setiap umat. Sudah segitu dulu. Wa dan yauma, ingatlah pada hari nab'atsu, kami akan membangkitkan min kulli ummatin, dari setiap umat, syahidan, seorang saksi. Yang dimaksud syahidan di situ, seorang saksi adalah Rasul yang diutus kepada umat manusia pada saat itu. Bani Israel diutus beberapa orang Rasul kepada mereka, diantaranya Nabi Musa dan lagi Nabi Isa. Diutus kepada Bani Israel. Akan dihadirkan seorang saksi, yaitu Nabiullah Musa untuk umatnya Bani Israel, dan Nabiullah Isa juga untuk umatnya Bani Israel. Karena Nabiullah Musa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel. Begitupun Nabi Isa dan banyak nabi-nabi yang lain yang diutus Allah kepada Bani Israel. Nanti bersop-sop. Ulangi Pak, artinya sekali lagi. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang Rasul, seorang saksi Rasul dari setiap umat. Sudah. Summa la yu'zanu. Teruskan ayatnya. Summa la yu'zanu lilladzina kafaru walahum yusta'tabun. Teraskan Bu, artinya Pak. Kemudian tidak diizinkan kepada orang kafir untuk membela diri dan tidak pula diperbolehkan memohon ampunan.
Kemudian tidak akan diberi izin kepada orang-orang kafir untuk, ulangi Pak. Kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan. Untuk membela diri dan memohonkan ampunan orang-orang kafir. Pertanyaannya, kalau tadi Bani Israel telah diutus beberapa orang di antaranya Musa dan Isa. Dihadirkan Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa, kemudian di belakangnya umat Bani Israel. Banyak para nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kalau agama yang diakui di kita, ada agama Hindu diakui pemerintah ya, ada agama Buddha diakui, ada aliran kepercayaan diakui, ada agama Konghucu. Pertanyaannya, siapakah Rasul yang diutus kepada orang Hindu, orang Buddha, Konghucu dan aliran kepercayaan? Karena setiap umat akan dihadirkan seorang saksi atau Rasul pada umat tersebut. Umat Hindu itu manusia kan? Umat Buddha juga manusia. Kemudian Konghucu juga umat manusia. Aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga manusia. Pertanyaannya, siapa Rasul mereka? Nah, makanya summa la yudzanu lil ladzina kafaru walahum yusta'tabun. Ulangi Pak artinya, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan. Jadi tolong dijawab dulu sama jamaah. Rasul yang diutus Allah yang akan menjadi saksi pada hari kiamat kepada orang-orang India yang beragama Hindu siapa? Yang beragama Buddha atau Siddhartha Buddha Gotama, nabinya Rasulnya? Konon katanya Siddhartha Buddha Gotama itu seorang nabi, katanya. Baru katanya Pak. Kalau aliran kepercayaan berasulkan Muhammad akan dihadirkan bersama Nabi Muhammad. Kalau aliran kepercayaan mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Baik. Tafsirnya yauma nab'atsu. Ayat tadi 1771. 1771 bagaimana bunyinya? Yang tadi pembuka tadarus kita, wa yauma. Oh, yauma saja. Artikan. Yauma nad'u. Ayo. Kulla unasin bi imamihim. Ingatlah pada hari ketika kami akan memanggil setiap umat bersama imam mereka. Tafsirnya jadi begini, yauma nad'u kulla ummatin bi rasulihim, bi imamihim yakni bi rasulihim. Ikuti saya, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Itu saya, yakni ayo baca, yakni yauma nad'u kulla unasin bi rasulihim. Itu tafsirnya. Jadi yauma nad'u kulla ummatin, bukan tadi yang 17:1, yauma nad'u kulla ummatin bi imamihim, yakni yauma nad'u kulla unasin bi rasulihim. Ay yauma nad'u kulla ummatin bi nabiyihim. Itu tafsirannya Pak. Hanya saja di 17:71 Allah tidak berfirman
yauma nad'u kulla unasin bi rasulihim, tidak. Bi nabiyihim, tidak. Tapi bi imamihim. Jadi kalau ditanya siapa imam umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam kita itu Nabi Muhammad. Nanti ada lagi tafsiran yang lain. Tapi sebelum ke tafsiran yang lain, surat 1684 tadi dihubungkan dengan surat 1689, masih di 16 juga. Ini metode menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Nanti dengan hadis. Suratnya masih 16, ayatnya 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim wajina bika syahidan ala haulai. Sudah sampai di sana saja. 1689. Silakan Pak DKM artinya. An-Nahl 89. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Sudah. Dan ingatlah kata Allah pada hari di padang mahsyar hari kiamat nanti, kami akan membangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka sendiri. Syahidan alaihim min anfusihim. Ulangi Pak, dari pertama lagi. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dari kalangan mereka sendiri. Kemudian Pak, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Iya. Ada saksi dari kalangan mereka sendiri. Kalau di silang pengadilan di dunia ini, ada saksi yang dihadirkan di sidang pengadilan di Medah Hijau. Ini jasanya palsu apa benar? Sederet saksi dihadirkan Pak. Saksi itu harus yang mengetahui, masa saksi nggak tahu Pak? Jangan ngarang-ngarang. Saksi dihadirkan tapi saksinya palsu, kan disumpah ya Pak ya? Saksi itu disumpah nggak Bu? Kalau jadi saksi itu harus tahu permasalahan. Ini mah yang nggak tahu permasalahan dihadirkan, ya bohong lah. Ibu diulangi artinya sekali lagi, Ibu DKM dulu yang ayat 89 tadi. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atau mereka. Seorang saksi, ulangi. Seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Ya, seorang saksi atas mereka dari diri mereka sendiri. Bukan. Kita karena kenal, jadi saksi menyaksikan Pak, saling menyaksikan. Dihadirkan, kemudian Ibu DKM. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Ya, dan Muhammad dijadikan saksi atas semuanya mereka itu. Berat ya. Beban mental Rasulullah SAW berat sekali. Kalau pemimpin yang bertanggung jawab punya beban moral, kalau tidak ya enggak. Pemimpin itu ada dua, ada yang punya beban moral, ada yang tidak Pak. Aku mau orang, yang penting orang senang. Ada pemimpin yang boleh begitu, ada. Tidak mempunyai beban moral, ya Pak ya. Kalau pemimpin itu makannya enak, serba hangat, kepikiran gitu ada rakyat yang makan sekarang besok enggak, kepikiran kira-kira tidak. Tidak mempunyai beban moral sedikit pun. Pemimpin yang egois begitu.
diharamkan Allah masuk surga nanti. Pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Ada hadis di Bukhari Muslim seperti itu. Jadi berapa saksi kalau begitu? Dari diri mereka sendiri, dan Rasul Muhammad dijadikan saksi atas sekalian umat manusia. Jadi cara menafsirkan ayat Quran yang satu dengan ayat Quran yang lain. Padahal tadi 1771 ditafsirkan pada sepotong penggalan ayat pertama 1771 tadi, wa yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, yakni yauma nad'u kulla ummatin bi rasulihim, ay yauma nab'atsu fi kulli ummatin bi nabiyyihim. Ustaz, ya, di sini mah di Depak, coba Depak dibaca artinya, Pak. dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Atas seluruh umat manusia. Waduh, luar biasa ya. Atas seluruh umat manusia. Coba kita lihat surat 4. Masih tafsiran dari 1771. Metode menafsirkan ayat itu begitu kalau kita membaca kitab tafsir. Ibnu Katsir atau Bari, Qurtubi, atau tafsir Jalalain yang ringkas, atau tafsir Al-Maraghi, tafsir apapun itu, satu ayat itu dihubungkan dengan ayat yang lain. Ada orang yang nggak paham. Ustaz tahu mau ngaji tino ayat ya, teh ngacelengkan ayat saja cenah. Dengartin di lemah. Padahal ustaz dia. Yusuf menafsirkan satu ayat itu dengan ayat yang lain ya tidak di ayat itu memang. Tafsir itu penjelasannya. Surat 4 ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bentar, ini ayatnya terlalu kecil. 41 ya. Bagaimana pertamanya, Pak? Mana nih? Ayatnya kecil banget ini. Pinjam ini kurang ini. Ini kurang yang ini aja. Nanti kebapakan lagi. 4 ayat 41, Pak. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 441, Pak. Fa kaifa idza ji'na, bukan fi kulli umat ini, min kulli ummatin bi syahid. Bi syahid pakai bi enggak? Pakai, Pak. Bisa. Bi, saya ulangi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Kalimat ini wajibna bika ala haula'i syahida. Silakan baca Quran yang mana saja, Pak? 4 An-Nisa ayat 41. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Tapi sebagai umat, kalau tadi sebagai umat manusia seluruhnya ya. Tapi ini sebagai umatmu katanya. Ulangi, Pak. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Ya. Tiap-tiap umat itu punya Rasul. Ibrahim, Yunus, Ismail. Ada umatnya punya umat. Rasul itu diutus pada umatnya. Sop pertama itu diikuti oleh umatnya di belakang.
bersop-sop di padang mahsyar itu. Dan kalau ayat yang tadi 16:89, Nabi Muhammad dihadirkan untuk umatnya dan sekalian umat. Yang 89, Pak. Kalau ini untuk umat Muhammad saja. Yang tadi Pak 89 dibaca lagi Pak, surat 16:89. Untuk sekalian umat manusia, bukan hanya umat Muhammad saja kalau begitu. Ya Allah. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk rahmat bagi sekalian alam semesta ini. Jadi juru selamat dunia itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus Kristus. Juru selamat dunia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangi Pak artinya yang 16:89 tadi. Surat 16 ayat 89. Ya anak tadi. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dan mereka sendiri, dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau hai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Juru selamat dunia itu bukan Nabi Isa. Juru selamat dunia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan bagi seluruh umat manusia. Jadi juru selamat dunia itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus Kristus. Masih menafsirkan potongan ayat tadi 1771 ditafsiri oleh 1684 dan 1689 dan 441 gitu. Dikit-dikit aja ngajinya supaya paham. Jadi kita baca 1771 sepotong. Yauma nad'u, silakan. Enggak usah dibuka lah, ikuti saya. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Ingatlah pada hari ketika kami akan memanggil setiap umat dengan imam mereka, pemimpin mereka. Dihubungkan dengan 1684 Pak. 1684 ya. Gimana 1684? Yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Silakan. 1684 gimana bunyinya? Wa yauma nab'atsu, silakan. Min kulli ummatin syahida. Sudah sampai di sana Ibu DKM artinya. Dan ingatlah ketika pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi Rasul dan setiap umat. Dari bukan dan, ulangi. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi Rasul dari setiap umat. Sudah segitu aja. Jadi yauma nab'atsu kulla ummatin yauma nad'u kulla ummatin biimamihim, sama dengan yauma nab'atsu kulla ummatin birasulihim. Sekarang yang 89 pakai wa tidak?
1689 wa yauma nab'atsu, baca fi, tadi mamin fi kulli ummatin, terus syahidan alaihim wajibna bika amin anfusihim wajibna bika ala haulai syahidan ala haulai, ya iya, baca Bu DKM artinya yang 89. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan. Sudah. Dan kami datangkan, ulangi. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Atas mereka semua, Pak. Seluruh umat manusia. Kalau 441 beda. 441 bagi umatmu. 441 baca. Fakaifa idza fakaifa. Terus 441. Idza ji'naka. Terus min kulli ummatin, pakai bi syahid wajibna bika ala haulai syahidan, ya. Artikan pada DKM yang 441. Bismillah. 441. Maka bagaimanakah halnya seorang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Ya sudah. Catatannya. Ya, catatan kakinya. Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. Apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah Allah atau larangan Allah atau tidak? Kita umat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sudah wafat sekian ribu tahun yang lalu, akan dijadikan saksi. Nabi Muhammad tahu dari mana amalan umat manusia di akhir zaman ini. Dengan izin Allah jadi tahu. Catatan kaki diulangi bacanya. Catatan kakinya, footnote-nya. Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. Apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak? Padahal Nabi sudah wafat. Kok bisa tahu umat akhir zaman terdeteksi amalnya sesuai sunnah atau tidak? Semuanya itu atas kuasa Allah. Masih tafsiran dari surat 17 ayat 71. Kita belajar sedikit-sedikit menafsirkan ayat Quran yang satu dengan ayat Quran yang lain. Nanti tafsiran ayat Quran dengan hadis. Pada suatu ketika di hadis Muslimnya tidak dibawa, kelupaan, dilupakan. Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ya Abdullah bin Mas'ud, bacakan Quran kepadaku," kata Rasul. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Bagaimana aku harus membacakan Quran yang turun kepada engkau ya Rasulullah? Sementara Quran dari Allah turun kepada Jibril kepada engkau. Bagaimana saya harus membacakannya?" Kata Rasul, "Saya ingin mendengar dari mulut orang lain." Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat tadi 41. Stop kata Rasul. Rambisak Rasul menangis terseduh-seduh. Punya beban moral, Pak. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Stop kata Rasul. Abdullah bin Mas'ud melihat Rasul lagi rambisak nangis, Bu. Punya beban mental, beban moral.
Dengan kenyahnya Rasul memberikan syafaat, Ibu. Kata Rasul di hadis Tirmidzi, nanti carilah aku di salah satu dari 3 tempat kepada umatnya dengan kasih sayangnya. Di mana ya Rasul? Pada hari kiamat di padang mahsyar kami harus mencari engkau untuk memberikan pembelaan pertolongan. Cari aku di Sirat, di titian. Memberi syafaat Rasul. Sahabat, kalau tidak ada di Sirat di mana ya Rasul? Cari aku di Mizan, timbangan amal. Kalau tidak ada di Mizan di mana ya Rasul? Cari aku di Haud, di telaga di padang mahsyar. Kalau Al-Kautsar itu telaganya di dalam surga. Kalau Al-Haud di padang mahsyar. Ada juga. Kenapa? Ada juga di padang mahsyar. Al-Haud ada telaga Rasul itu. Kemudian orang beriman bercampur dengan orang munafik berbondong-bondong pengen minum dan tidak akan kehausan selamanya di padang mahsyar. Beda lagi di surga nanti. Di sia-sia kata Rasul, ya Rabbi ashabi, ya Rabb, mereka itu para sahabatku karena dikenal mukanya. Kemudian Allah berfirman, nyamperkan ke haud, mau minum airnya, meneguk airnya. Bagaimana kata Allah, bukan Muhammad, dia bukan sahabat-sahabatmu, karena engkau tidak tahu sepeninggal engkau apa yang mereka perbuat. Mereka mengada-adakan. Itu sudah zaman sahabat dan tabi'in, apalagi di zaman umat belakangan ini. Mengada-adakan perkara yang tidak ada Rasul perbuat. Dalam agama itu mengada-ada. Itu ada hadisnya di Bukhari Muslim. Nanti kita jelang pertemuan berikutnya Bukhari Muslimnya ketinggalan masalahnya. Sudah ya? Satu lagi tafsiran ayatnya. Surat 39 Az-Zumar ayatnya 67 kalau tidak salah. 69. Bagaimana bunyinya ayat 69? Pangkal ayat dulu. Pangkal ayat dulu. Wa asroqatil. Ikuti saya. 39 Az-Zumar. Surat ke-9 namanya Az-Zumar ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Terus wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada. Terus wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun. Ikut saya lagi saya. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab bil haq. Ada wa wudi'al kitab bil haq, betul? Bukan wa wudi'al kitab dulu. Kitabu bil haq ada? Wa wudi'al kitab saja. Waji'a bin nabiyina
wasyuhada wa hum la yuzlamun. Ya. Wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Ibu yang sebelah DKM, ibu DKM yang sebelahnya baca artinya teh. Ya, ya, ibu yang kerudungnya hijau. Dan bumi pada masyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Maka bumi padang masyar, di akhirat itu ada padang masyar, menjadi terang benderang dengan cahaya Robnya, keadilannya dalam kurung itu. Maka menjadi terang benderanglah padang masyar dengan cahaya nur Robnya. Terus Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. yang diberikan, dibagi rapot, buku catatan amal harian yang dipegang oleh malaikat yang mencatat untuk itu, yang namanya bukan Raqib Atid. Saya sekali lagi, yang namanya bukan malaikat Raqib Atid. Ini salah kaprah kita dari dulu, kurikulumnya nggak dirubah. Malaikat Raqib dan Atid, bukan. Kiraman Katibin, bukan. Malaikat penjemputnya mah Ijrail, dari dulu Ijrail saja, kurikulum tidak berubah. Bukan, nama malaikat penjemput nyawa itu Malakul Maut dalam Quran dan hadis, bukan Israel. Israel itu dekat-dekat ke Israel. Israel itu dekat-dekat kan? Itu hadis bikinan Israiliyat itu. Yang nama malaikat pencabut nyawa itu malaikat Israel. Halo, Munkar, Nakir betul, Israfil betul, Jibril betul, Ridwan penjaga surga betul, Malik penjaga neraka betul, punya anggota memang. Yang tiga itu Raqib Atid salah, Israel juga salah. Wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Silakan teteh dibaca ulang artinya. Dan bumi pada masyar menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya. Iya betul. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Tuh, para nabi dan saksi-saksi dihadirkan. Kita Nabi Muhammad, saksinya Muhammad, dan saksi yang lain. Bahkan anggota badan kita menjadi saksi yang dapat bicara. Ulangi, dan nabi-nabi dan para saksi dihadirkan. Ulangi. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Kalau KPK itu minimal ada dua apa? Dua alat bukti, saksi dan bukti fisik. Ini juga sama. Para nabi dihadirkan, saksi dihadirkan, bukti fisiknya buku catatan amal. Catatan amalnya kan ada. Lihat surat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah itu surat keberapa? Artinya Al-Jasiyah itu bertekuk lutut. Surat 45 ayat 28 dan 29. Nama suratnya Al-Jasiyah. Surat 45 ayat 28 29. Bagaimana panggal ayatnya, tolong dicolok. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Saya ulangi. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Teteh yang tadi artinya, dan pada
Sudah. Dan kamu akan melihat pada hari itu setiap umat berlutut di padang mahsyar. Berlutut itu bahasa Sundanya apa? Sidaku, telanjang bulat, tidak berhitan, tanpa alas kaki. Di padang mahsyar begitu, Bu. Telanjang bulat, nanti hadisnya ada. Tidak berhitan, tanpa alas kaki, nyeker, berlutut. Terus teteh, dan setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. bukan hanya melihat, suruh dibaca. Jadi yauman nad'u kulla ummatin bi kitabihim yauman nad'u kulla ummatin bi imamihim, yakni yauman nad'u kulla ummatin bi rasulihim ay bi nabiyihim ay bi kitabihim. Jadi begini, tafsiran surat 17 ayat 71, pada hari ketika kami akan memanggil setiap manusia dengan imam pemimpinnya, maksudnya dengan rasulnya, dengan nabinya, dengan kitab catatan amalnya, dikalungkan di lehernya, suruh dibaca. Pertanyaannya, bagaimana kalau di dunianya buta huruf, orangnya suruh baca nggak bisa lagi? Bisa dengan kuasa Allah gitu saja. Aduh teh sekolah SR gue teh sekolah tuh bisa maca, dititah maca jadi tuh maca mungkin teh. Oh bisa, dengan kuasa Allah jadi bisa baca. Ulangi teteh sekali lagi. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun. Ada pembalasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Setiap umat berlutut sidaku dan disuruh membaca kitabnya masing-masing. Lihat surat 17 Al-Isra, balik lagi ayatnya 14. Wah, nggak kebayang di padang mahsyar, aduh ya Allah. 17-14 Iqra, ada nggak? Kitabaka, ikut saya. Iqra kitabaka kafa binafsikal kafa binafsika alaikal hasiba. Silakan tadi baca artinya. Bacalah kitabmu, katanya. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Cukup kamu bisa ngabaritungkeun. Lihat rapot itu warnanya merah, pasti nggak naik. Naik dan tidak naik. Naiknya dicoret, jadi tidak naik. Dikalungkan di lehernya. Alzamahu fi unuqi. Baca tak kitab anjeun. Kumanu tuh bisa maca. Ayo orang tua kita dulu SR oge henteu sekolah tuh bisa maca, bisa baca di sana. Nunggu tahun tuh bisa baca. Iqra kitabaka kafa bi nafsika alaika al-yauma hasiba. Baca kitabmu ini, cukup dirimu bisa ngabalitungkeun diri sorangan. Kalau sekarang tidak boleh menulis rapot dengan tinta merah, tidak boleh, karena berefek psikologis. Kalau angkanya 5, nilainya 4 di rapot, harusnya tintanya hitam saja atau biru. Kalau merah berefek psikologis, Bu, kepada anak, kebakaran. Sekarang nggak boleh. Guru nyetrap anak di sekolah, satu RT datang ngontrol ke sekolah ke guruna. Kekerasan dalam sekolah, bukan ke DRT itu. Kalau dulu di balai duku kampus budak tengontrol kalau tak, kalau dicarekan bener alusna. Jadi palinter budak teh. Ayeuna mah disintrek ceuleuh saeutik bebejak kakolotna RT datang ke sekolah ngontrol. Harus hati-hati guru itu sekarang.
Dulu mah disetrap budak di baleduk ku penghapus. Ngontrok Pak. Wah kalau tahu namanya anak saya disekolahkan itu Pak Guru, Bu Guru bukan untuk diseksa katanya gitu. Di madrasah aja sama guru dites sholat gua apa dicepret Bapak. Teu ngontrok dah kolot. Halus Ustaz. Gitu, pakai warah tuh gitu. Ayeuna masa RT datang ke sekolah, jeung RT na. Sudah sampai di situ dulu, nanti to be continued. Jadi cara memberikan materinya saya harus ancad lahir step by step ya. Kita sudah ngaji 1771 dihubungkan dengan 1684 1689 dihubungkan dengan 3969 surat 4 ayat 41. Setelah itu surat 3969 dan surat 17 ayat 14, begitu Pak? 4528 dan 29. Berapa ayat Pak dihitung itu? Jangan lebih dari 10 ayat ngaji itu olah belum itu 10 ayat mah. 7, jadi 3 lagi kurang ya. Nanti untuk tanya jawab lah. 17 71 16 84 89 4 41 39 69 45 Al-Jasiyah 28 29 17 14. Sudah. Hingga di sini saya tutup formalnya sedikit-sedikit aja ya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wallahu a'lamu bisawab wa taqabbalallahu minna wa minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Nanti pertemuan berikutnya to be continued ini ya, baru tafsirannya sampai kitab catatan amal dibagikan. Ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, madu di tangan kananmu. Ada yang menerima kitab catatan amal dari tangan dengan tangan kiri, racun di tangan kirimu. Ada yang menerima dari sebelah belakang punggung, ciri yang menerima sebelah kanan, alamat masuk surga. Udah dicirian Bu. Kupandangan saya kanan kencawe otomatis Bu. Dan menerima kitab amalnya dari kirinya, dan menerima kitab akan masuk neraka tapi dijahit nanti dengan syafaat. Nanti ada yang menerima dengan dari sebelah belakang punggung, itu cirinya masuk neraka kekal. Waliyadu billah wallahu musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Atau ditutup nama tadinya. Nanti ayatnya saya satukan satu persatu ya. Mangga Bapak. Penjelasan tentang bagaimana kita itu harus melaksanakan kitab amal baik dan amal kurang baik. Untuk itu ada beberapa pertanyaan. Kalau ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ilmu kali ini sangat luar biasa komprehensif tentang satu ayat dengan ayat yang lain, dan juga kita belajar tentang metode jalan paling tidak mengetahui bagaimana kita menghasilkan, dan kita mengetahui juga kengerian nanti di padang mahsyar. Ya Allah. Dan alhamdulillah kita termasuk umat Muhammad yang mudah-mudahan walaupun amal kita kurang Ya. nanti mendapatkan syafaat. Amin ya Allah amin. Nah, yang ada satu pertanyaan yang sering beredar di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan kafir di sini. Kafir. Kafir. Nah, apakah kafir itu tadi Pak Ustadz juga menyebutkan mereka yang hanya tidak percaya pada Tuhan saja, atau juga termasuk yang tadi umat Hindu, Buddha dan lain-lain, karena memang tidak di dalam Al-Quran paling tidak dijelaskan bahwa pimpinan mereka itu adalah Rasul, walaupun mereka ada yang lain dari katanya bahwa karena yang disampaikan kepada kita tentang nabi-nabi itu kan yang kita tahu saja, ada juga yang kita tidak diberitahu. Iya, katanya itu si pertama mungkin juga Hindu dan lain-lain. Jadi yang
Yang pertama pertanyaan saya, apakah kafir itu umat? Nah yang kedua, apakah kafir juga termasuk umatnya Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya sekarang? Karena setelah ada Nabi Muhammad, ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, terakhir, terutama ini ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 62, ini yang seringkali dijadikan landasan oleh umat. Yahudi pun masuk surga, Nasrani masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jadi pokoknya siapa saja lah beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, surat 2 dulu ayat 62, Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Sabiin, para pengikut ajaran Nabi terdahulu, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada dan beramal soleh, mereka pun ada hak masuk surga. Jadi umat Nabi terdahulu pun terbagi dua, ada yang iman, ada yang kafir. Bukan hanya Nabi Muhammad saja. Ada di surat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi kafir itu ada kafir kitabi, yang dimaksud kafir kitabi Yahudi Nasrani. Pada saat Musa diutus, Isa diutus, dan nabi-nabi Bani Israel, ada yang menerima ajaran, mempercayai, mengimani, ada yang nolak. Jadi umat-umat terdahulu aja, bukan hanya umat Nabi Muhammad, ada yang beriman, ada yang kafir. Itu ditunjuk oleh surat 61. Lihat surat 61, surat As-Saff, ayatnya kalau tidak salah ayat 14 atau ayat berapa? Coba ayat 14. Bapak yang bertanya baca aja artinya lah, biar cepat pulang nih. Ya, ayat 14 gimana? Yang sudah menemukan silakan langsung baca. Terus? Jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Hawariyun, terus? Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Kata Nabi Isa kepada sahabat Hawariyun, terus? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Sudah. Pada kalimat ini, fa'amanat ta'ifatum min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Bani Israel menjadi dua kesebelasan. Satu kesebelasan yang beriman kepada kenabian kerasulan Isa dan Injil yang asli, sebagian kafir. Sama Bani Adam juga, ada yang beriman, ada yang kafir. Karena Quran itu memuat dua kisah. Bani Israel, Bani itu keturunan, Israel itu Nabi Yakub. Jadi Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Bani Adam yakni keturunan Nabi. Kita Bani Israel atau Bani Adam? Kita. Saya tanya, Bani Israel itu Bani Adam bukan? Bani Adam. Bani Adam itu Bani Israel bukan? Quran itu hanya dua memuatnya, Bani Israel dan Bani Adam. Ya Bani Israel adkuru nikmatallahi alaikum, dan seterusnya. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Menuturkan dua Bani tadi. Bani Israel keturunan Nabi Yakub, Bani Adam kita. Tapi Bani Israel itu tadinya mah Bani Adam. Tapi Bani Adam bukan Bani Israel, Bapak. Kemudian Bani Israel menjadi dua kesebelasan. Fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Sebagian mereka iman, sebagian mereka kafir. Sama Bani Adam juga. Surat 262 yang disitir oleh Gus Dur waktu masih hidupnya, kata sang Gus Dur, Yahudi Nasrani itu berat, betul. Tapi setelah bisa Muhammad, mereka tidak mengimani Islam Muhammad, neraka.
Itu ditunjuk oleh hadis Muslim nomor 125. Kata demi Allah, siapapun orangnya baik Yahudi atau Nasrani, tidak beriman kepada risalah Muhammad dan kenabian kerasulan Muhammad, kemudian mati dalam keadaan seperti itu, dijamin masuk neraka. Kata Rasul di hadis Muslim nomor 125. Gus Dur tidak melihat hadis Muslim, tapi 262 disitir sama dia. Pinter ya. Benar, 262 itu Yahudi dan Nasrani yang konsekuen terhadap Taurat dan Injilnya, dan Muhammad belum sampai ke kota Madinah, keburu mati. Seperti Waraqah bin Naufal, pendeta Bahira, menunggu-nunggu datang Rasul itu. Waktu Rasul menemui yang pertama, Khadijah itu datang kepada pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta ahli Taurat dan Injil yang sudah menerjemahkan Taurat dan Injil yang asli ke dalam bahasa Arab. Kalaulah aku masih hidup ketika suamimu diusir dan diburu orang, akulah orang yang pertama membela. Karena tertera ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka itu orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani mengetahui Muhammad sebagaimana mereka mengenali sifat terhadap anak-anak mereka sendiri. Tapi setelah datang ahli sihir, kata ini sihirnya nyata gitu. Jadi Bani Israel itu jadi dua kesebelasan, iman dan kafir. Bani Adam juga sama. Lihat surat satu lagi ya. Ini enak nih pertanyaan Bapak, enak sekali. Surat 5 ayat 68. Tadi surat 561 ya. 568. Bagaimana Pak bunyinya? Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi. Terus lastum ala syai' hatta tuqimut taurata wal injil wa ma unzila ilaika min rabbika. Sudah, dan seterusnya. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Bapak, artinya 568. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Sudah, Allah menyatakan di kota Madinah, Rasul dengan lantang menyuarakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wahai orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, kata Allah. Berani kita ngomong kepada ahli kitab sekarang? Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Sehingga, terus Pak, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Kalau di sini Al-Qurannya dalam kurung, ya, bisa juga. Dan yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, wa ma unzila ilaika min rabbika tughyanan, akan menjadikan akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang yang kafir itu. Jangan ngomong kafir, dan janganlah engkau berputus asa Muhammad kepada orang-orang yang non muslim. Enggak kafir kok ayatnya. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Qul ya ayyuhan non muslim. Diganti. Qurannya kafir katakan. Berani nggak kita mengatakan kepada tetangga kita yang non, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil dan Quran. Dan Quran yang diturunkan kepada Muhammad akan menambah kepada kebanyakan mereka kedurhakaan, kalacutan. Maka janganlah engkau bersedih Muhammad terhadap orang-orang yang kafir itu ujungnya kafir. Nanti kita sambung ya Pak ya, karena saya ini 6:30 harus berada di mana? Paledang. Harus berada di Paledang, jadi mohon maaf aja kepada DKM, jamuannya saya terima, tapi saya terburu-buru. Ini jam berapa sekarang? Iya.
cukup ya. Atau ditutup namanya. Nanti kita lanjut ya Pak ya. Seru ini pertanyaan Bapak, bagus sekali. Silakan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Demikian Bapak sekalian. Mudah-mudahan menambah ilmu. Assalamualaikum. Dan menambah Nuju ngaos ya teh. Nuju ngaos. Kita sambung untuk perdebat tadi dengan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayak genep saya waktu.